Oke, tonton ya, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean mengenai pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Di lini belakang ya, kita akan melihat ya ada beberapa pemain yang sangat bagus di sini. Ada Hijabers. Kenapa saya bilang Hijabers? Ada Hilgers ya, Jay, kemudian juga eh, Hapner ya, Rido dan juga Verndong. Nah, jadi hijabers dong ini. Ya, S-nya itu sebenarnya Walsh ya, Sandy Walsh. Tapi tidak mungkin semuanya itu dimainkan. Tapi kalau dilihat ya saat ini timnas Indonesia memang memiliki kekuatan yang sangat menonjol ya menurut saya di lini belakang. Ini bisa menjadi modal bagus ketika melawan Jepang. Karena Jepang saya sangat yakin ketika kemarin saat melawan Australia imbang, ini akan membuat strategi gebrakan agar bisa memenangkan laga. Dan melawan Indonesia ini adalah peluang bagi Jepang karena memang Indonesia saat ini tidak dalam kondisi yang baik setelah kalah dari China. Nah, kita akan melihat ya perang taktik yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong sebelum saya lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjut ya, kalau kalian punya masalah ya kalau nonton sepak bola itu HP-nya kecil atau kadang burik ya seperti HP saya seperti ini ya, layarnya nggak cerah. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Nah, kalian bisa lihat kalau pakai layar ini ya, layarnya bisa cerah sekali. Kalau HP kalian tidak cerah, kalau pakai layar ini bisa jadi cerah sekali. Jadi ini sangat membantu kita ya, apalagi besok itu laga besar yang melawan Jepang dan juga Arab. Jadi bagaimana kita kalau nonton bola itu harus nyaman. Dan ini saya sangat rekomendasikan. Dan ini sudah ada ya tonton ya. Ini penyangga HP-nya agar HP tidak jatuh. Kemudian juga ini sudah ada peningginya. Kalau kalian mau meninggikan juga bisa. Mau nobar pakai ini lebih asik juga. Jadi bagi kalian yang mau langsung saja tonton ya. Bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di pojok kiri bawah di sini ya untuk ambil promonya. Kalian jeda dulu videonya sebentar, kemudian kalian klik produknya untuk ambil promo. Oke, kita langsung saja lanjut ya mengenai pembahasan skuad timnas Indonesia ini. Oke, melawan Jepang ini menurut saya akan menjadi perang taktik ya antara ini Haji Memoriyasu dan juga Shin Tae-yong. Terkhusus Shin Tae-yong, di sini saya melihat sepertinya tidak ada toleransi lagi untuk mencadangkan Tom Haye. Itu saja poinnya. Karena di lini tengah kita, kalau Tom Haye tidak main, kita mengandalkan Hapner ya. Kemudian Ivar Yener ataupun Nathan Choi Aon ya sekali Bernatan ya. Menurut saya masih belum bisa ya mengimbangi kekuatan di lini tengah dari Jepang. Ini menurut saya pertandingannya sangat berat, tapi ya kalau dilihat kita sudah kuat di lini belakang seperti yang sudah saya bahas. Tinggal bagaimana di lini tengah kita harus bisa memainkan. Kalau kita bisa menguasai bola, mengatur ritme, kemudian counter attack cepat, ya, itu saya sangat yakin sekali kita bisa menang laga. Apalagi seperti ini teman-teman. Di lini striker ya, kita sudah memiliki strike, kemudian juga Witan atau Eliano dan juga Orat Mangun. Ragnar dan juga Strike ya di dua laga terakhir itu sedang on fire. Strike kemarin saat Brisbane Roar melawan Sydney mencetak gol, kemudian juga Ragnar juga sama saat melawan KF Mechelen ya klub dari Sandy Walsh ya. Ragnar juga mencetak gol. Ini artinya ya bahwa para pemain timnas Indonesia terkhusus di lini depan itu sudah mulai ya menunjukkan kualitasnya di timnas maupun di level klub. Ini menunjukkan kepercayaan diri mereka ini sudah sangat bagus. Ya, jadi dengan strategi 3-4-3 ya menurut saya ini tetap akan menjadi strategi yang mematikan bagi timnas Indonesia. Ditambah lagi seperti ini, untuk pilihan di sisi-sisi kiri ya, mungkin tidak ada Asnawi ya di sini, tapi kalau kita lihat Yance sudah kembali. Artinya ya kalaupun Wolves tidak main ya kita sudah memiliki pemain yang tipikalnya tipe cepat seperti Yance Sayuri yang bisa ditempatkan di posisi Asnawi ataupun dia disisir ke sisi kiri ya di Kelvin Verndong ini juga bisa karena Yance Sayuri ini kalau kita lihat ya, di Piala Asia kemarin itu sudah sangat bagus sekali ya bagaimana penampilannya. Oke, itu untuk di sisi yang menurut saya ada beberapa kekurangan dan juga celah. Nah, kemarin ya saat melawan China ya kesalahan kita adalah miskomunikasi dan juga tidak terbangun chemistry yang baik di jalannya laga, terkhusus di babak pertama. Nah, semoga ya ini bisa dinetralisir untuk melawan Jepang. Karena satu kesalahan itu akan dibayar tuntas. Saya sangat yakin sekali.
kita saja ya saat melawan Cina ya, satu kesalahan langsung dibayar tuntas. Dua kesalahan dibayar tuntas. Artinya satu kesalahan satu gol, dua kesalahan dua gol. Itu saat melawan Cina. Apalagi kalau kita melawan Jepang. Jadi tidak boleh ya sedikit pun celah kesalahan agar kita bisa memaksimalkan laga ini. Kita mendapatkan satu poin ya jika kita bisa mengimbangi Jepang itu sudah syukur alhamdulillah. Serius, ini sudah syukur sekali. Jadi, jangan sampai dalam hal ini kita menyepelekan ya. Apa yang menjadi tantangan saat melawan Jepang, kita tidak bisa lagi bereksperimen mengenai taktiknya. Mungkin ini pesan juga pada Sintayong. Tidak bisa lagi ya bereksperimen mengenai taktik, kemudian tidak bisa mencoba pemain A, B, C hanya untuk membuat bagaimana kekuatan lebih baik. Tetapi dari perencanaan dari sekarang, ini masih tanggal 2 ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 13 hari lagi. Nah, pemain belum kumpul. Seperti halnya ya beberapa waktu lalu ya. Persiapan itu mepet saat lawan China ya karena dari Bahrain ke China ya. Itu 3 hari kalau tidak salah itu ya. Nah, itu menurut saya mepet karena jelas dilihat dari pola permainan babak pertama. Kesalahan demi kesalahan itu karena miskomunikasi dari para pemain kita. Dan sekarang tanggal 2 ke tanggal 15 itu 13 hari artinya ya setelah jeda kompetisi pemain dan juga Sinteyong harus mempersiapkan kekuatan dengan baik, mempersiapkan kekuatan dengan mapan agar saat melawan Jepang ini juga kita bisa memaksimalkan. Karena dari segi pemain kita sendiri ya, kalian sadar atau tidak, semua pemain yang berada di starting itu rata-rata bermain di luar negeri semua. Ya, hanya mungkin satu ya, Rizky Ridho biasanya. Yang lain itu adalah pemain yang bermain di luar negeri. Sekaliber Marcelino Ferdinand ya, itu impactnya bagus ya, karena memang dari segi pengalaman dan juga jam terbang dia selalu dapat. Nah, ini lagi-lagi teman-teman, kita harus melihat dari beberapa sisi ini. Dan semoga saja ya Sintayong memahami apa yang memang saat ini dibutuhkan oleh supporter timnas Indonesia. Ya, ini mendapatkan poin untuk agar bisa mendapatkan tabungan nantinya untuk bisa menempati peringkat 3 dan juga 4. Karena itu sebenarnya target dua laga ini. Kalau kita mendapatkan peringkat 3 atau 4 ya sampai akhir ini kompetisi ini ya, saya sangat yakin peluang kita masih ada untuk bisa lolos di Piala Dunia. Tapi kalau kita bertahan di peringkat 5, ya peluang itu tertutup. Karena apa? Menurut saya ini momen ya. Sekali berjaya Ijaz, ya Hilgers, ya kemudian Verndong, kalau tidak bermain di Piala Dunia, juga ada sedikit rasa kecewaan. Apalagi kita ya, jelas ya. Ini menurut saya hal yang sangat kita tunggu bagaimana pola permainan timnas ini agar lebih baik. Semoga timnas Indonesia mampu untuk lebih berkembang dan juga bisa ya memaksimalkan saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia dan juga prediksi kalian seperti apa? Apakah kalian yakin Indonesia bisa memenangkan laga di dua laga ini ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.